Kok Babu bisa tahu? Ya udahlah, kan seorang sakti. Yes. Jangan sombongnya. Nih Mas, di sini ada ini dijelasin tuh. Jin apa aja yang ada di rumah gua. Jadi nih rumah emang isinya jin semua Mas, kata dia. Yang bener Pak, saya nggak pernah ngerasa ada apa-apa gitu. Ya emang gak ada yang ganggu, itu semua warisan dari leluhur gitu. Gak akan ada yang ganggu gitu. Freddy waktu mediator, si orang ini entah ngelakuin ritual apalah. Intinya dia manggil gitu. Dan ketika gue sih nggak ngerti itu Sri Baduga Maharaja tuh Prabu Siliwangi atau apalah gitu ya. Datang dan itu memang langsung ngeri nggak? Tuh kayak lu bom Hiroshima gitu. Jadi atmosfernya tuh berasa banget gitu. Dan gue ngeliat sendiri macan di kamar gue tuh kabur semua. Sampai sekarang nggak balik. Gue nggak tahu itu pada kemana. Hilang aja, kabur gitu. Freddy lah di situ ceritanya mediasi. Dia di mediator, dia mediasi, dia ngobrol. Ada katanya harus lewat perantara. Freddy sendiri ngejelasin ke gue. Gue ketemu Prabu Siliwangi itu kayak gimana wujudnya. Dan gue ngeliat macan lo kabur karena macannya Prabu Siliwangi itu gede banget. Segede mobil dia bilang. Macan putihnya itu. Emang kan itu gue sempat baca sejarah juga. Ternyata memang tunggangannya dia. Tunggangan dia itu kan emang harimau putih. Dia nangis lah Freddy itu sejadi-jadinya di situ. Dia nangis, gue tanya, lu nangis kenapa? Ya gue udah gak kuat gitu. Gue takut, setakut-takutnya sejadi-jadinya tuh gue takut dia bilang. Dan dia ngomong ke gue gitu. Walaupun dengan bahasa yang apa ya? Ya sama tuh kayak yang dulu gue di Kawarati itu bahasanya bahwa bahasa Sunda kuno banget gitu. Halus banget gitu. Halus banget, mungkin Sunda Wiwitan kali atau gimana lah gitu. Dia juga nggak ngerti. Jadi dia hanya digunakan si orang ini buat jadi mediator. Jadi orang ini sendiri yang ngobatin gue, yang translate gitu. Yang translate artinya udah ngobrol panjang lebar, Freddy udah nangis dan itu kamar gue panas ada-adanya. Itu mau udah kayak apa ya? Kayak ada bara dibakar di situ di bawahnya. Bener-bener panas banget. Udah sekitar setengah jam. Udah Freddy udah lemes banget lah, gue kasihan juga ngeliat dia kan. Itu nyamperin gue. Mas, gini loh ceritanya. Tapi sampean jangan kaget katanya. Kenapa Pak? Sini. Jadi Mas ini diminta untuk nikah. Yang gue cerita nih, jangan sampai ketipu kita sama yang begitu-begitu. Nikah sama salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Gue lupa nama putrinya gitu. Emang agak-agak susah juga dan gue sama sekali nggak berusaha buat nginget itu. Kamu harus nikah gitu. Kalau kamu nggak mau nikah, ya kamu akan dibuat ini seperti ini seumur hidup. Dan pilihannya hanya dua. Gila atau mati. Gak ada pilihan sembuh. Ini si orang ini yang ngobatinnya. Dan saya nggak sanggup. Saya ngomong duluan, saya nggak sanggup. Si orang itunya. Dan Freddy tuh ngeliat gue kayak udah berteng. Jadi di visualisasi dia gitu, dia ngeliat bahwa ada perempuan nempel di sini. Di badan gue. Jadi kayak ngelendot gitu di bagian kiri gue. Ngelendot sama itu yang ngobatin sebelumnya yang gue bilang dia nyerah karena dia harus ngadepin guru spiritual dia sendiri. Itu jin yang tinggi gede banget. Ya dia bilang sih lu gak akan bisa ngeliat kepalanya. Jadi itu di bawah tuh lu baru telapak kaki, bukan kaki, telapak kaki ya. Telapak kakinya tuh sekitar gitu tingginya. Jadi itu gede banget makhluknya. Dua itu yang mencoba. Dan saya gak sanggup udah. Gue stres ada-adanya. Iyalah Pak, diponis Gue kayak gak gitu. tidur itu, malam itu gue gak tidur. Dia cuma ngomong gini. Daripada nanti nambah parah, ini yang di rumah dimanjain dulu deh, kasihan gak pernah dimanjain. Maksudnya?
yang ada di rumah gue tuh. Oh. Karena kan gue bilang gue apatis gitu kan. Iya. Mereka itu dari leluhur kamu gitu. Coba dimanjain gitu. Masuk gue ngasih makan setan dalam hati gue kan. Gimana pacaran? Bikin kopi pahit sama bakar rokok apa ya? Gak dengar merah atau apa itu. Rokoknya rokok dia sih, rokok kreatif gitu. Bakar. Gue udah ajak keliling sama dia ke rumah gue kan. Rumah gue kan rada panjang modelnya. Lu di kamar ini ada ini. Memang itu yang dia ceritain bener. Gue pernah lihat semua. Gitu. Gue cuma disuruh taruh di tempat cucian piring itu di bawah. Kopi hitam pahit sama rokok itu. Paling nggak nanti mereka bakal sedikit menghibur kamu lah. Gue nggak ngerti maksudnya ngehibur. Gue lakuin lah, karena gue udah putus asa juga. Akhirnya dia cabut dengan ngomong, udah nggak usah bayar saya nggak bantu apa-apa karena saya tahu saya nggak akan bisa ngobatin. Makanya saya mundur dulu. Malam tuh ada yang nyamperin gue lah. Nggak nyamperin sih, gue tidur setengah sadar gitu. Cuma nenek-nenek lewat dan teriak di kuping gue, merinding kan udah. Lihat juga nih kan. Iya. Nenek-nenek itu cuma bisa di kuping gue, matur suwun. Artinya itu kalau dalam bahasa Jawa terima kasih. Ya maybe itu kan karena gue kasih itu ya, gue juga gak ngerti lah efeknya apa gitu. Udah, hari berlanjut. Datang orang sakti katanya. Itu datang sendiri apa di kontak? Datang sendiri. Datang sendiri. Jadi dia bilang, saya penasaran ada kejadian apa yang sampai bisa ngebuat bergetar Laut Selatan. Nah, makanya kalau gue bilang, kalau yang orang awam denger ini gila, nggak masuk akal, lu ngada-ngada gitu. Benar. Tapi mungkin kalau yang tingkat spiritual udah tinggi, dia paham apa yang gue maksud. Jadi ada di dalam diri gue, itu kayak lo apa ya? Kayak di Naruto tuh Kyuubi. Iya. Dan itu tuh, ya itu buah dari turunan nih. Itu tuh dicari banget sama bangsa jin buat nyempurnain ilmu mereka. Gitu. Termasuk sama manusia-manusia yang percaya ilmu spiritual. Bahwa ketika gue bisa ngambil itu, gue bakal sakti mandraguna. Dan mereka bilang, kalau lu bisa manfaatin itu luar biasa buat lu. Ya itu nanti entah dibilang siksa atau apa kan. Gue bilang, gue gak percaya gitu-gitu. Gue masih kekeh gitu. Kalau emang bisa obatin aja gitu. Kalau mau ambil lah. Iya. Yang ada di badan gue apa lah lu ambil lah, soalnya nyawa gue bilang kan. Berarti lu nggak nerimain lah ya yang kayak gitu ya? Itu gue masih bego banget ketika itu. Udah dicoba ngobatin, sama muntah darah. Si orang gitu? Udah mas saya gak kuat. Nyerah lah. Terus gue datang lah ke beberapa tempat. Beberapa tempat gue datang. Sama semua jawaban. Udah saya gak sanggup lah mas, udah percuma lah. Gak bisa diobatin ini. Udah kamu terserah lah, nikah aja lah. Bahasannya semua sama ketika itu. Pilihannya cuma satu itu satu suara. Kamu nikah aja lah udah. Oh berarti emang ini masalahnya nih. Si teman abang gue dulu kuliah di Sulawesi Tenggara di Unhalu di Kendari. Jadi dia punya kenalan namanya Bang Jojo, dia salah satu pangeran Buton katanya. Dia penasaran, dia telepon gue. Dek, sakit apa kau? Dengan logat timur khasnya. Gue cerita begini bang, saya sakit begini. Dia bilang, sebentar ya, dia bilang. Nanti abang telepon lagi, dia bilang. Gue nggak tahu lah apa yang dia lakuin di sana gitu. Nggak lama dia telepon gue lagi itu malam habis maghrib gue. Dek, sebentar, dia bilang. Itu di balik lemari kau ada sesuatu, dia bilang. Lemari yang mana bang? Lemari yang samping TV. Ya orang tau dari mana rumah gue ya kan? Iya. Ini by phone doang. Nanti ngasih tuh yang di bawah baju warna biru. Kok bisa sampai tahu detail gue bilang nih. Tapi ntar dulu deh. Kamu mandi besar dulu bangke. Tahuan kan gue habis nganu-nganu sialan. Kamu mandi besar dulu deh. Mandi besar. Gue ambil tuh ada kayak kain gitu. Ini apa bang? Udah lempar aja kali. Lempar lah kali. Belakang rumah lu itu kali. Belakang rumah kali gue lempar kali. Udah. Abang coba bantu dari sini ya deh.
Oh siap bang, saya tunggu kelanjutannya. Terus Pik itu kainnya kain kayak gimana Pik? So, kain hitam gitu kayak, Oh. kayak orang-orang zaman dulu itu kan kayak buat jimat lah Kayak gitu, yang kotak yang biasa gitu ya? digantung di leher bayi tuh. Ah. Model gitu gue juga gak buka, gue gak mau tahu juga isinya apa. Lempar lah, gue udah selang berapa hari gue nungguin kok orang gak ada kabar. Gue penasaran juga. Gue SMS gak balas-balas, bang kenapa, gimana, kayak gini-gini. Dia nelpon gue lagi. Wah gila kau deh. Gila kenapa bang? Tiba-tiba abang bilang gila begini. Rumah abang di sini hancur. Hancur gimana bang? Habis malam itu, abang diserang sama bala tentara. Itu 1.000 lebih dia bilang. Hancur dari lautan. Itu rumah abang, semua gentengnya hilang. Hampir hancur rumah abang. Kalau abang masih ngotot ngobatin adik, abang mati dia bilang. Itu abang sampai panggil guru dia lah dari kerajaan itu. Gitu. Abang mati dia bilang. Abang nyerah lah dia bilang, abang gak ngerti nih gimana ceritanya dia bilang. Karena sampai berani nginjek ke tanah abang gitu. Iya. Karena yang gue tahu gitu dalam dunia mereka itu ada sila-sila tanah. Artinya lu nyebrang pulau itu lo sebagian kekuatan spiritual itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa, banyak banget di negara kita tuh yang gaib-gaib itu nggak bisa kalau lu udah nyebrang pulau. Jadi nggak berlaku. Kok ini bisa gitu sampai rumah gue hancur versi dia. Gitu. Udah deh cukup ya, abang nggak sanggup. Gue makin jadi ya kan di rumah. Sana sini nggak ada yang sanggup ya. Nggak ada yang sanggup. Hopeless sih lah gue. Kemana lagi ya berobat ya. Pokoknya daerah Bogor, Jabodetabek lah, tempat-tempat yang katanya sakti itu udah hampir semua gue coba. Semua jawabannya nih. Terakhir tuh, bukan terakhir sih, masih panjang, cuma sudah habis itu Cimande. Iya. Yang konon katanya udah tempat paling wah lah Cimande itu. Perbaikan saraf. Ya, itulah gue datang sana. Ada salah satu tempat adalah pengobatan alternatif di sana. Kamu harus nginep tapi mas. Jadi gue harus nginep di sana dengan segala fasilitasnya. Jadi ternyata dia ada paket nginep gitu. Lu dapat makan, lu dapat pengobatan segala macam plus satu orang yang nemenin lu itu dapat semuanya lah gitu. Itu anak-anak tuh jenguk gue semua di situ. Karena gue nggak dirawat di rumah sakit, gue dirawatnya di sana, di Cimande. Karena sempet juga tuh gue maksudnya nemenin kakek Pimen dulu kan kecelakaan di perobat sana. Paham lah maksudnya medianya kayak gimana. Karena memang yang di sana itu tempat gue itu sakti banget gitu, katanya gitu. Karena dia satu rumah tiket dan itu di rumah itu tuh ada sekitar 30-an pasien. Jadi ruangan disekat-sekat biasa. Iya. Isinya itu orang patah tulang semua dan wah aneh-aneh lah, parah itu patah tulangnya itu. Orang yang sebelah gue itu dia jatuh dari pohon kelapa. Jatuh pohon kelapa, sininya pagar. Dia jatuh begini pinggangnya truk patah. Dia jatuh ketiban tembok. Shit. Itu udah parah deh. Itu masuk bareng sama gue beda berapa hari. 2 minggu itu dia jalan sehat. Dan gue baru tahu itu bener-bener pengobatan Cimande itu Luar biasa ya. luar biasa, di luar nalar. Iya benar. Tapi memang yang di tempat gue ini agak beda teknik penerapannya gitu. Jadi kalau di tempat lain itu kan biasanya diurut di tempat langsung orang teriak-teriak kan. Iya. Karena sakit banget katanya kalau urut patah tulang. Di tempat gue enggak. Jadi cuma dia datang, lulus dong pakai minyak Cimande, tinggal. Orang nggak ada yang teriak sakit-sakit. Nah, kalau siang. Kalau malam, astagfirullah, itu orang semua teriak-teriak. Jadi gue sih nangkepnya mungkin itu khodamnya dia gitu. Kalau malam itu kerja. Jadi kalau malam itu kita dengar orang teriak-teriak sakit tuh, wah gue stres. Dan gue doang yang nggak ngerasain apa-apa di situ. Gitu. Artinya gue nggak ngerasain gue kayak ada nyentuh. Jadi gue sempat ngobrol sama sebelah gue. Semalam teriak-teriak nih. Laki-laki kan. Kenapa? Masya Allah, saya diremuk-remuk kayak gini rasanya tuh enggak. Wah sakit banget. Lah kan diurutnya siang. Iya. Udah nggak ngerti mungkin gitu kali cara ngobatinnya kali gitu ya. Kok gue nggak ngerasain apa-apa ya? Sama sekali gue nggak ngerasain apa-apa itu. Minggu pertama nggak ada perubahan. Dan mulai masuk minggu kedua
si yang ngobatin gue ini mulai beda gelagatnya. Jadi urut di situ itu libur Selasa sama Sabtu. Iya. Karena kalau menurut Indian spiritual Selasa Sabtu itu benar memang apa ya? Kayak hari siang. Jadi kalau di pengobatan alternatif bukan sial sih, kayak mereka kayak ngisi energi mereka 2 hari itu. Jadi setiap hari itu lu diurut pagi sama sore. Kecuali gua. Jadi kalau ngurut semua diurut dulu, semua diurut. Nanti gua baru malam sendirian dia ngurut, khusus ngurut gua doang. Malam-malam. Gua diurut lah. Dan kok ini orang makin kesini ngurut gua makin ngapa-ngapain. Jadi kalau bisa ngurut gua tuh basah. Biasa baju koko gitu basah seadanya. Sampai berhari ke 10 atau 11 gitu. Itu Pak Hajinya itu udah nggak mau nyentuh gua. Yang ngobatin itu anaknya akhirnya. Anaknya masih muda, masih gagah lah. Iya. Maybe putra mahkota, calon penerus gitu kan. Dia megang gua sampai yang gemeter. Wah, keringet segede-gede jagung, itu pingsan depan mata gua. Si anaknya itu, karena bapaknya udah gak mau megang. Udah. Terus gue berpikir, ini bisa sembuh di sini, aku makin kesini makin aneh. 2 hari berselang, gue lagi tidur, maghrib gue inget gue bisa sholat maghrib sambil tiduran, sempet baca Quran juga terus. Tiba-tiba angin kenceng, terus kayak plus kanan kiri gue itu kayak gak ada apa-apa, jadi kayak lapang aja, kayak kasur gue terus lapang, gak ada apa-apa, los gitu. Pandangan gue, iya. Cuma tempat los hitam gitu aja. Dan dari situ ada sekumpulan orang, semuanya pakai belangkon, pakai baju Jawa, semuanya datang. Mereka kayak jenguk entah apa, tapi mereka care sama gue gitu. Mereka pegang kaki gue. Gue yang gak tahu apa-apa saat itu, gue nangis jadi-jadinya, gue teriak-teriak. Iya. Dan orang gak ada yang bangun. Gue teriak-teriak gitu loh. Yang sadar cuma nyokap gue, karena nyokap gue tidur pas di samping gue. Gue cuma nangis, gue meluk nyokap gue udah kalap, gue gak ngerti apa ini apa, udah kacau. Jadi maybe itu yang disebut dunia paralel. Artinya dunia ketika lu bisa ngeliat kehidupan manusia normal dan lu bisa ngeliat kehidupan setan secara normal. Jadi bukan indigo lagi. Indigo itu hanya lu sekali, lu cuma ngeliat. Bukan, lu tahu keseharian mereka, beda. Gua ngeliat keseharian mereka setelah saat itu. Dan gua nggak tahu itu apa. Itu mereka itu siapa, gua nggak tahu. Nah, cuma begitu pas gua nangis kejer, ada seorang nenek-nenek, bukan nenek-nenek sih, orang. Dengan bahasa Sunda, dia nyamperin ke gua. Dia nungguin pasien juga, tapi agak jauh dari gua. Dia doang yang sadar. Dia nyamperin gua. Nggis nih, maksudnya bahasa Sunda lah gitu. Nggis nih, itu mah karuhun gitu. Artinya jangan takut. Itu mah sesepuh kamu, mereka mau jengukin kamu, gak usah takut gitu. Gua nggak ngerti tuh siapa itu, tapi emang dia gue sering lihat dia nungguin saudaranya di situ. Oh ini sepupu gua ternyata gitu, nengokin gua gitu kan. Udah dari situ gua udah mulai ngerasa gua mau gila karena gua ngeliat keseharian mereka. Makanya kalau lu yang pada ngeliat pocong, kuntilanak, lu lihat mereka mukanya hancur, serem banget ya. Kalau yang digambarin di TV-TV itu serem banget. Itu nggak ada apa-apanya sama sejatinya muka mereka. Sejatinya muka mereka tuh 1000 kali lebih parah dari yang lu lihat dalam wujud kuntilanak atau pocong. Aslinya mereka, dan lu pasti muntah ngeliat aslinya mereka. Anjir. Dan sampai ke, ingat, 2 minggu pas kurang sehari, gua pokoknya cabut pas 2 minggu. Karena kan ngikutin bayar kan, dia bayar itu seminggu tuh sekian rupiah lalu bayar untuk pengobatan, makan segala macam. Pagi nyamperin gua. Mas, yang sabar ya. Aduh, gua sepaneng dia ngomong begini kan. Kayaknya gak ada jalan lain. Terima aja gitu. Jadi sekali lagi yang ngobatin gitu, gue itu ngomong, ya udah terima aja itu daripada. Karena mereka semua kesimpulannya sama.
Pilihannya cuma dua. Lu mati atau gila. Atau gila. Nggak ada opsi sembuh. Kan sialan. Nggak ada opsi sembuh dia. Akhirnya dengan apa ya? Dengan dia menyatakan begitu kan secara nggak langsung dia nyerah. Iya. Udah, gue udah hopeless, udah mati aja lah gue lah. Daripada gue gila nyusahin keluarga gue. Iya. Itu real, itu gue alamin bahwa timbang gue gila, nggak ada juga jaminan gue bakal sembuh, tapi gue bakal nyusahin seluruh keluarga gue. Iya. Wajar lah orang gila itu pasti jadi aib buat keluarga. Pastilah. Maksudnya dari keadaan gue merinding loh asli. Mending gue mati. Mending gue mati aja lah. Gimana caranya? Bunuh diri, neraka lah. Karena udah nggak ini lah. Temen gue lah, Freddy lagi. Iya. Freddy cerita ke gue bahwa ada satu pengobatan alternatif di daerah Rumpin. Jadi dulu temen sekolah dia, kakak kelas gue, karena gue sama Freddy satu sekolah dulu. Karena gue ngeliat sendiri kejadiannya, kakak kelas gue itu di center bola futsal depan muka. Dan itu kena biji kemaluannya pecah. Amburadul karena bola futsal itu kan kecil, terus berat banget itu. Dia dirawat di RSUD, keluar darah terus kemaluannya dan dinyatakan sama RSUD dia pasti mandul karena udah hancur. Dan dia mungkin dapat info dari mana, dibawa berobat ke sana. Ke tempat itu dia cuma katanya, gue denger cerita, karena Freddy sendiri yang ngebawa. Dielus begini doang, itu sembuh. Peranggapan sakti lah ini orang. Sembuh, dan bener, maksudnya sembuh. Darah berhenti, terus normal lagi gitu. Karena belum lama, senior gue yang sakit itu, dia main di tenda sound system gitu. Kebetulan gue kan di IO juga. Iya. Artinya gue ngorder ke dia lah ceritanya gitu kan. Dan sehat. Dia jadi laki-laki lagi gitu. Sakti nih orangnya. Bawa gue ke sana. Bawalah gue ke sana. Gue pakai motor gitu ya. Karena memang kondisi keluarga lah, kita nggak punya roda 4 kan. Di jalan itu tempat amit-amit. Jauh banget. Dan benar-benar tempat itu nggak ada lu jalan aspal. Iya. Semua jalan batu-batu cadas, batu-batu gede itu orang. Rumpin. Cerita juga teman gue, abis dari situ ya udah motor gue sakit-sakitan terus. Karena udah kena semua kaki-kakinya. Itu orang sakti banget karena memang gue datang ke sana. Tamu dia itu hampir semua mobil pesugihan. Rata-rata orang semua minta pesugihan ke sana. Gue sih nggak tahu namanya, dia cuma bilang aba-aba doang. Temen gue pun ngeraba tempatnya. Karena dia hanya sekali ke sana nganterin sembuh, udah ngeraba si Freddy itu. Nyampe lah gue ke sana. Bener, tamunya rata-rata pejabat. Yang pada minta buat naik jabatan. Iya. Atau bisa jadi anggota dewan, atau intinya kekayaan dan penyakit yang aneh-aneh. Semua lah gue ngeliat di situ banyak banget. Gue nyampe, gue parkir motor. Kebetulan gue dapat parkir motor pas di depan rumah si Abah itu. Gue belum turun motor, itu Abah keluar. Mas, pulang. Diusir. Gue belum ngapa-ngapain ya kan. Gue baru nyampe itu tempat, turun motor aja belum. Anjir. Mas, pulang. Loh, kenapa Pak? Saya mau berobat. Pulang. Saya baru nyampe Pak. Udah pulang, saya gak sanggup. Udah gak usah kamu. Mati nanti saya dia. Ya ntar dulu Pak, saya baru nyampe. Saya cerita apa-apa belum. Udah pulang dia. Gue konyol, gue kesel lah. Perjalanan jauh banget, gue turun. Hah, kamu mah. Duduk sini. Duduklah, singkat cerita. Gue ngobrol sama dia. Memang orang itu maybe tingkat spiritualnya udah matang. Jadi dia, gue dapet bijaksananya dia tuh. Bijaksana banget itu orang itu yang ngobatin. Ya sampai dia juga guyon gitu. Saya mau bingung Mas sama orang-orang ini. Bingung kenapa Pak? Lah dia semua berobat ke saya, minta itu, ini, itu ke saya. Iya. Uang saya asam urat aja, saya belajar, Bapak berobat ke dokter. Saya gak habis pikir sama orang lainnya. Terus balik ke ngomong, gue tegasin lagi, Pak balik lagi. Jadi penyakit saya ini apa? Jadi intinya gini Mas. Ada satu hal di dalam diri kamu yang itu jadi rebutan oleh bangsa jin. Dan cara paling gampang buat ngedapetin itu dengan pernikahan, hubungan badan. Dan itu sangat
ketika bangsa jin ada yang mendapatkan itu bakal jadi jin yang kuat banget lah konon katanya. Terus saya harus apa, Bang? Lagi-lagi gue denger jawaban itu. Ya selama ini yang kena begini kalau nggak gila mati. Nggak ada cara lain. Mungkin ada Denny, tapi saya nggak bisa. Saya ngomong dulu, saya nggak bisa. Jadi kenapa kamu dibuat begini? Ya udah biar kamu di rumah aja. Biar kamu nggak ketemu sama cewek, ketemu sama siapapun, kamu di rumah aja. Berarti kan lu kayak dikunci gitu. Dikunci. Kaki gue itu dikunci. Karena memang ini real gitu. Cewek gue itu, gue kuliah semester 3 itu kan. 3. Cewek gue masih SMA. Akhir biasa kalau SMA akhir itu kan, inilah apa? Study tour. Iya. Study tour dia ke Parangtritis ceritanya. Parangtritis, teleponan lah gue. Teleponan. Terus dia ngomong ke gue, yang kok itu ada kereta ya? Kereta kuda ya di tengah laut. Dalam hati gue udah langsung ya kan. Kereta gimana? Iya itu ada kudanya. Tapi makin ngedeket. Kampret gue bilang nih. Gue gak tau kenapa tiba-tiba gue feeling. Di samping kamu ada guru ya? Iya ada. Kasih teleponnya ke guru. Gurunya, gue langsung ngobrol sama gurunya. Pak tolong, ini si dia nih. Buru-buru di bawah. Emang kenapa mas? Udah bapak lihat ke arah laut. Mungkin dia kayak apa ya? Kayak terchemistry aja gitu. Iya. Kayak nyambung aja gitu. Oh iya siap. Dia juga ngeliat mungkin bawah. Dan cewek gue ini begitu balik ke rumahnya gitu, nggak jauh lah dari rumah gue, dia hampir setiap malam itu diteror, baik langsung kalau kayak benda jatuh atau bayangan lewat dalam mimpi gitu, sampai dia cerita aku ditarik sama 2 orang suruh masuk ke gerbang gitu. Tapi aku ditarik balik sama nenek aku, almarhum nenek. Aku ditarik balik. Gue berpikir ini udah nggak beres lah. Udah nggak beres banget karena udah ganggu yang lain, bukan diri gue doang. Ya gue harus berbesar hati lah. Udah kita putus deh. Karena maybe dia nggak suka karena dia cewek gue gitu. Iya. Udah kita putus lah. Dan gue nggak mau lo kenapa-napa gitu. Iya. Ya, gue nggak mau ngelibatin lo dalam urusan gue. Walaupun akhirnya gue nyambung lagi sampai sekarang, gue pas pacaran sama dia. Alhamdulillah ya. Gue sempet udah terus dari situ tuh. Begitu yang pengobatan terakhir itu gue ditolak. Gue udah apa ya gue udah karena jujur keluarga gue habis biaya itu gede banget ya. Karena kalau untuk hitungan berobat 1 orang itu kan gue banyak datang tempatnya. Kalau 1 orang istilahnya gue ngasih 200.000 aja sekian kali ya udah lumayan. Gue berapa puluh juta lah gue udah keluar lah. Keluarga gue juga gak keluarga yang banyak duit ya. Udah gue gak mau nyusahin keluarga gue lagi. Gue sempet kepikiran gue mau bunuh diri. Karena gue ngeliat nyokap gue lagi tidur, gue liatin mukanya dong. Capek banget gitu kayak ngurus gue kan. Udahlah. Hopeless gue udah. Gue mati aja gitu. Entah dengan cara gimana gue loncat ke kali belakang rumah gue atau gue nabrakin diri kendaraan depan samping rumah gue, jalan raya gede. Gitu. Udah hopeless gue udah. Terus gue balik lagi, pengobatan alternatif yang depan rumah gue. Tadinya kan dia mau nyerah, sempat nyerah gitu. Terus dia bilang, lah kita coba sekali lagi. Tapi kamu harus ke Karawang.